Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Korea selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya dan rekan saya akan menyampaikan mengenai materi yang ada dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Nitasari dan dua rekan saya yaitu Selvi Andira Robzi dan Dewa Ayu Putu Widya Asih. Baik, kita akan memulai menjelaskannya. Kita awali dengan bab 1, di mana bab 1 itu membahas mengenai pendahuluan hukum tata negara. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian istilah serta definisi hukum tata negara itu sendiri. Nah, hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Nah, lalu sehubungan dengan itu, dalam lingkungan hukum ketatanegaraan dikenal sebagai istilah, yaitu di Belanda umumnya memakai istilah Stadrecht yang dibagi menjadi Stadrecht in ruimere zin dalam arti luas dan Stadrecht in engere zin dalam arti sempit. Nah, Stadrecht in ruimere zin adalah hukum negara, sedangkan Stadrecht in engere zin adalah hukum yang membedakan hukum tata negara dari hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, dan hukum tata pemerintahan. Nah, di Inggris pada umumnya memakai istilah constitutional law. Penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Nah, di Prancis sendiri menggunakan istilah droit constitutionnel yang dilawankan dengan droit administratif, di mana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht HTN dan Verfassungsrecht Han. Selain istilah dari beberapa negara, ada juga istilah pengertian dari hukum tata negara yang didefinisikan oleh beberapa ahli terkemuka yang ada di berbagai negara, seperti menurut Logeman, Van Vollen, Hoven, Austin, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari pengertian hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara. Nah, sehubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Kajian ilmu hukum tata negara ini adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya, objeknya terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Nah, hukum tata negara ini merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Lalu selanjutnya kita membahas yang kedua, yaitu metode pendekatan dalam mempelajari hukum tata negara. Nah, dalam hukum tata negara ini dikenal adanya beberapa metode dan approach atau pendekatan, yaitu yang pertama ada metode Yuridia dogmatis, artinya adalah bahwa dalam mencari hubungan serta perbedaan dari objek yang diselidiki didasarkan pada faktor-faktor yang ada dalam lapangan ilmu hukum itu sendiri. Penganutnya adalah Paul Laban. Lalu yang kedua ada metode historis yuridis, artinya adalah bahwa dalam melakukan pendekatan kepada objek yang kita selidiki didasarkan pada sudut pandang sejarah. Misalnya bahwa lahirnya suatu lembaga negara yang baru tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan politik, keadaan politik saat itu, dan hal-hal lainnya yang semuanya dapat ditinjau dari sudut sejarah, di mana penganutnya adalah Thoma. Lalu selanjutnya ada metode yuridis formal. Nah, artinya adalah bahwa suatu pegangan dalam melakukan penyelidikan terhadap hukum tata negara tersebut harus mengedepankan asas-asas hukum yang dijadikan dasar dalam suatu peraturan. Nah, contohnya yaitu suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai hubungan hukum tata negara dengan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu yang pertama ada hubungan HTN dengan ilmu negara, di mana konsentrasi ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Hal ini didasarkan dengan persamaan objek kajiannya, yaitu negara itu sendiri. Kemudian yang kedua ada hukum tata negara dengan ilmu politik, yaitu HTN ini menyelidiki kerangka yuridis negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki di sekitar kerangka tersebut yang disebut secara semacam sosiologi negara. Lalu ada hubungan HTN dengan hukum internasional, yaitu HTN ini mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah negara. Sedangkan hukum internasional ini membahas mengenai hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lain. Nah, kedua bidang ilmu tersebut memperhatikan mengenai masalah pengaturan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu negara modern. Selanjutnya ada hubungan HTN dengan sistem hukum nasional.
yaitu keseluruhan aturan hukum dalam suatu negara merupakan tatanan yang disebut dengan tata hukum. Salah satu dari tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan. Nah, di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara terdapat hubungan sehingga berbentuk mekanisme atau sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Nah, HTN ini termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum atau yang sering kita sebut dengan hukum publik, di mana mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat perlengkapannya dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Jadi, hukum nasional yang berlaku HTN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Nah, dapat dikatakan bahwa HTN ini adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara. Selanjutnya kita membahas tentang bab 2 yang berjudul tentang sumber-sumber hukum tata negara. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai istilah dan pengertian sumber hukum. Di mana sumber hukum itu adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang memaksa, mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar, terdapat sanksi yang sangat tegas. Nah, sumber hukum ini adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum itu sendiri. Sumber hukum ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan dan melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat, di mana yang dimaksud dengan segala sesuatu ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum. Dari mana hukum itu ditemukan dan dari mana asalnya berasalnya hukum tersebut. Kemudian ringkasnya ini, sumber hukum ini adalah asal mula dari hukum itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber hukum tata negara. Yang pertama itu ada sumber material, di mana sumber material ini adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Nah, sumber hukum ini dapat menentukan isi hukum, misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara, merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai, bahkan dilaksanakannya oleh setiap peraturan hukum. Lalu yang kedua ada sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang dikenal dengan bentuknya. Karena bentuknya inilah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum itu berlaku umum. Nah, sumber-sumber hukum formil ini meliputi apa saja? Yaitu diantaranya ada undang-undang, kebiasaan, perjanjian antar negara atau traktat, keputusan hakim, dan pendapat ahli terkemuka atau yang sering kita sebut dengan doktrin. Selanjutnya kita membahas mengenai bab 3 tentang konstitusi. Nah, konstitusi ini yang pertama kita akan membahas tentang istilah dan pengertian konstitusi itu sendiri. Nah, mengenai istilah konstitusi pertama kali dikenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis atau constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara. Nah, hal ini disebabkan konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis ini yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Nah, secara umum pengertian konstitusi adalah keseluruhan pengaturan-pengaturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa arti konstitusi adalah dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Nah, dalam hal ini konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, tapi dapat juga berupa kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar. Nah, dalam hal ini undang-undang dasar dianggap sebagai peraturan dasar di mana di dalamnya ini terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi sumber perundang-undangan di Indonesia. Nah, selain itu juga pengertian konstitusi juga dikemukakan oleh beberapa ahli terkemuka yang berasal dari di berbagai negara ini, yaitu seperti Herman Heller, Miriam Budiarjo, Syairul Anwar, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas mengenai pembagian dan klasifikasi konstitusi. Nah, untuk pembagian konstitusi sendiri dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu ada konstitusi sebagai penggerak politik yang mencerminkan kondisi sosial politik sebuah negara. Kemudian yang kedua ada konstitusi sebagai pengertian hukum, yaitu keputusan hukum yang harus ditaati. Kemudian yang ketiga ada konstitusi sebagai peraturan hukum, yaitu peraturan hukum yang tertulis. Lalu dari pendapat beragam ahli dapat dirangkum bahwa klasifikasi konstitusi meliputi konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah, tertulis dan tidak tertulis, lentur dan kaku, derajat tinggi dan bukan derajat tinggi, serikat dan konstitusi kesatuan. Kemudian ada sistem presidensial dan konstitusi sistem parlementer, republik dan konstitusi kerajaan, demokrasi dan konstitusi otokrasi. Lalu ada konstitusi fleksibel dan rigid. Selanjutnya ada konstitusi absolut, relatif, positif,
Konstitusi ideal. Nah, dengan klasifikasi tersebut, sekiranya Undang-Undang 45 ini, Konstitusi Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai sebuah konstitusi yang termodifikasi, tertulis cukup rigid dan kaku karena memerlukan prosedur khusus jika akan dilakukan amandemen lagi. Nah, tidak seperti prosedur pembentukan undang-undang pada umumnya. Kemudian yang C atau yang ketiga, kita akan membahas mengenai perubahan konstitusi. Nah, konstitusi di Indonesia ini sudah pernah dilakukan perubahan sampai dengan beberapa kali perubahan. Nah, diantaranya adalah Undang-Undang 45, Undang-Undang RIS, UUDS tahun 50, dan kembali lagi ke Undang-Undang 45 hingga mengalami perubahan sampai keempat kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal serta dipengaruhi oleh kondisi faktor pada hukumnya juga. Kemudian dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada dan kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia ini. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai kedudukan dan fungsi konstitusi. Nah, kedudukan konstitusi dalam negara mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, pada negara feodal, monarki atau oligarki sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Lalu yang kedua ada pada masa peralihan di negara feodal, monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa. Nah, ke negara nasional demokrasi sebagai alat yang digunakan oleh rakyat dalam perjuangan melawan penguasa. Lalu yang ketiga, ada pada masa negara demokrasi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan serta untuk membangun tata kehidupan yang baru. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai fungsi konstitusi. Yang pertama itu ada konstitusi berfungsi untuk membatasi kewenangan-kewenangan penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Kedua itu dalam negara demokrasi. Nah, konstitusi ini mempunyai fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Salah satu usaha yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan masyarakatnya adalah dengan menentukan adanya berbagai macam lembaga negara dan hal ini telah ditetapkan dalam konstitusinya. Nah, hal ini mencerminkan adanya pembatasan kekuasaan terhadap lembaga politik yang meliputi dua hal, yaitu ada pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu dijalankan kekuasaan tersebut. Lalu yang ketiga ada makna carta, di mana makna carta ini dianggap sebagai awal dari ide konstitusional serta pengakuan atas kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Lalu yang keempat itu pada tahun 1776 ini di Amerika Serikat juga lahir Declaration of Independence yang merupakan salah satu hak kebebasan individu yang sangat penting. Lalu ada di Virginia, Amerika Serikat diproklamasikannya Bill of Rights yang menyatakan bahwa setiap manusia itu diciptakan bebas dengan karunia hak-hak yang tidak dapat dirampas dan dienyahkan. Lalu yang keenam ini ada di Prancis nih. Pada tahun 1789 timbul revolusi Prancis yang merupakan reaksi dan perlakuan sewenang-wenang raja yang sangat absolut. Lalu yang terakhir ada di negara-negara komunis, undang-undang dasar ini mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama mencerminkan kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis. Nah, serta merupakan pencatatan formil dan legal dari kemajuan yang telah dicapai. Kemudian yang kedua, kita memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya. Nah, lalu ada perkembangan Undang-Undang Dasar Komunis ini dapat dibedakan menjadi dua tahap. Tahap pertama itu berhasilnya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh golongan komunis. Nah, yang kedua ada tercapainya kemenangan sosialisme dan dimulainya pembangunan masyarakat komunisme. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bab 4 mengenai sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu kita membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari terdesaknya Jepang pada Perang Dunia II hingga Soekarno dan Mohatta ini memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, lalu pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Nah, selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom untuk yang kedua kalinya oleh Amerika Serikat. Nah, lalu pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memanggil Soekarno dan Mohatta dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Saigon atau Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 45 Soekarno dan Mohatta dan Rajiman Widyodiningrat ini ke Dalat bertemu mereka
yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu pada tanggal 14 Agustus tahun 45, Soekarno dan Mohatta ini dan Rajiman Widodingrat ini kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir ini mendesak Soekarno-Hatta untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 15 Agustus tahun 45 Jepang menyerahkan tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau yang sering disebut dengan vacuum of power di Indonesia. Nah, lalu pada tanggal 16 Agustus tahun 45 Soekarno dan Mohatta ini diculik oleh sekumpulan pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Nah, Soekarno ini didesak oleh para pemuda dari kelompok golongan muda untuk segera menyatakan kemerdekaan. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 45 diumumkan dan dibacakannya proklamasi Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Mohatta. Selanjutnya kita membahas mengenai sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Itu yang pertama ada masa penjajahan Belanda, sistem prakemerdekaan masa penjajahan Jepang. Itu ada Undang-Undang Dasar, RIS, kemudian ada UUDS, lalu ada Orde Lama, Orde Baru, dan sistem era reformasi. Yang kedua, ada sistem prakemerdekaan pada masa Indonesia, di mana penjajahan atau Hindia Belanda ini bagian dari Belanda, Kerajaan Belanda, Undang-Undang Kerajaan Belanda. Lalu ada Indonesia, bagian dari Kerajaan Belanda, Ratu Belanda atau pemerintah tertinggi atas Indonesia, dan ada Gubernur Jenderal Peraturan atau pemerintahan umum perundang-undangan, Indies State Regeling atau IS, hakikatnya itu undang-undang. Lalu yang ketiga itu ada penguasa kedudukan Jepang di Indonesia ini menjanjikan kemerdekaan. PPKI Jepang menyerah pada sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya mengenai dinamika ketatanegaraan. Nah, dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai 4 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 45 yang terjadi tanggal 18 Agustus 45 sampai 27 Desember tahun 49. Lalu pada tahun 45 sampai dengan tahun 50, Undang-Undang 45 ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia ini disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lalu maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober tahun 45 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR ini belum terbentuk. Nah, pada tanggal 14 November tahun 45 dibentuklah kabinet semi presidensial atau semi parlementer. Kemudian yang pertama itu sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap Undang-Undang 45. Lalu yang kedua itu ada periode berlakunya konstitusi RIS pada tahun 49 yang dari tanggal 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Nah, pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia ini adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya itu federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Nah, hal ini merupakan perubahan Undang-Undang 45 yang mengamanatkan bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan. Lalu yang ketiga ada periode Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 yang terjadi pada 17 Agustus tahun 50 sampai dengan 5 Juli tahun 59. Nah, pada periode ini diberlakukannya sistem demokrasi parlementer yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti. Nah, akibatnya itu pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Masing-masing partai ini lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya masing-masing. Nah, rakyat Indonesia ini kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 ini dengan sistem demokrasi liberal ini tidak cocok. Kenapa? Karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli tahun 59 sampai tahun 66. Nah, pada sidang konstituante pada tahun 59 banyak kepentingan dari partai-partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada tanggal 5 Juli tahun 59 Presiden Soekarno ini mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya itu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Lalu ada implikasi terhadap sistem ketatanegaraan. Nah, mencermati keseluruhan hasil perubahan yang telah dilakukan oleh MPR, ada beberapa catatan penting yang dapat kita kemukakan. Yang pertama itu ada ke semua pasal ini telah dilakukan perubahan kecuali pada pasal 4, 10, dan pasal 12. Kedua, terjadinya penambahan
4 bab baru, dari 16 bab menjadi 20 bab. Kemudian ada penambahan 25 pasal baru dari 37 pasal menjadi 72 pasal. Dan ada penambahan 120 ayat baru dari 49 ayat menjadi 169 ayat. Kemudian yang ketiga ini dihapuskannya penjelasan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang begitu besar ini menimbulkan implikasi terhadap struktur ketatanegaraan, yaitu terjadinya perubahan kelembagaan secara mendasar. Nah, implikasi perubahan tidak hanya terdapat struktur lembaga-lembaga negara, tetapi juga perubahan terhadap sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Nah, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Selvi Andira Robzi. Bab 7. Bentuk dan Kedaulatan RI menurut UUD 1945. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara. Bentuk negara Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Kedua, wilayah negara terbagi di dalam beberapa provinsi. Ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Keempat, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kelima, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Keenam, parlemen terdiri atas dua bagian, DPR dan DPD. Ketujuh, para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kedelapan, kekuasaan yudikatif dijalankan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Bab 8. Negara hukum dan demokrasi. Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Bab 10. Pemerintahan daerah. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia, di mana lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Setelah amandemen UUD 1945 disebut lembaga negara dan terdiri atas 1 MPR, 2 DPR, 3 DPD, 4 presiden dan wakil presiden, 5 MA, 6 MK, 7 BPK. Bab 11. Pemerintahan daerah. Sistem desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Medebewin adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Kewenangan daerah dinyatakan di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan daerah yang terdapat di dalam undang-undang itu adalah: 1. Mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan berwenang melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. Pengetahuan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan perbantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. 3. Melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 4. Membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan DPRD. 5. Melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau luar negeri dengan persetujuan DPRD dan pusat untuk pinjaman luar negeri. 6. Menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak daerah. 7. Membentuk dan memiliki badan usaha milik daerah. 8. Menetapkan APBD. 9. Melakukan kerjasama antara daerah atau badan lain dan dapat membentuk badan kerjasama baik dengan mitra di dalam maupun di luar negeri. 10. Menetapkan pengelolaan kawasan perkotaan. 11. Pemerintahan kota atau kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola kawasan perkotaan. 12. Membentuk, menghapuskan, dan menggabungkan desa yang ada di wilayahnya atas usul dan prakarsa masyarakat dan persetujuan DPRD. 13. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. 14. Membentuk satuan polisi pamong praja. Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota, dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi maupun kabupaten kota. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari kedua rekan saya, yaitu Niluntasari dan Selvi. Pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang penduduk dan kewarganegaraan RI.
Yang pertama yaitu warga dan penduduk, yang kedua asas kewarganegaraan, dan yang terakhir cara memperoleh dan cara kehilangan kewarganegaraan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penduduk dan warga negara. Penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah namun tidak bertujuan untuk tinggal di daerah tersebut. Sedangkan warga negara adalah orang yang berada di wilayah tersebut, mempunyai ikatan hukum secara sah dan resmi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Kewarganegaraan dibagi atas dua bagian, yaitu kewarganegaraan secara yuridis dan kewarganegaraan secara sosiologis. Kewarganegaraan secara yuridis diperoleh dari ikatan hukum, seperti adanya akta kelahiran, KTP, dan lain-lain. Sedangkan kewarganegaraan secara sosiologis, yaitu kewarganegaraan yang diperoleh melalui ikatan emosional, yaitu ikatan pernikahan misalnya. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, ada 4 asas kewarganegaraan. 1. Asas ius sanguinis. Asas ini diperoleh berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, asas ius soli adalah asas yang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, dan yang terakhir adalah asas kewarganegaraan ganda. Namun secara universal asas kewarganegaraan yang digunakan Indonesia yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, ada beberapa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu 1. Telah berusia 18 tahun, yang kedua, sehat jasmani dan rohani, yang ketiga, tinggal di Indonesia secara berturut-turut kurang lebih 5 tahun. Nah, dan keempat yaitu bisa berbahasa Indonesia, dan yang terakhir mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi dan falsafah negara. Menurut pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan RI, ada beberapa cara orang kehilangan kewarganegaraannya, yaitu 1. Atas kemauannya sendiri memilih kewarganegaraan lain, yang kedua atas putusan presiden, dan yang terakhir secara sukarela ia mengucap sumpah janji setia terhadap negara lain. Sudah selesai kita membahas tentang bab kewarganegaraan dan keimigrasian. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak asasi manusia yang terdiri dari pengertian dan sejarah, jaminan, pengadilan, dan Komnas HAM. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak bisa dicabut. Hak ini berlaku di mana saja, kapan saja, dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Sejarah hak asasi manusia yaitu dimulai pada benua Eropa dengan tokoh John Locke pada abad ke-17. Lalu dilanjutkan dengan 3 peristiwa penting, yaitu 1. Peristiwa Magna Carta, yang kedua Revolusi Perancis, dan yang terakhir Revolusi Amerika. Nah, lalu dikembangkan kembali yaitu setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, dan pada puncaknya yaitu disahkannya Deklarasi HAM Universal yang disahkannya oleh Majelis PBB pada tahun 1948 di Paris. Nah, di hak asasi manusia juga memiliki jaminan. Jaminannya ini dirumuskan pada pasal 28A sampai 28J, lalu pasal 27, pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan yang terakhir pasal 32. Pengadilan HAM yaitu berfungsi untuk memutuskan perkara yang terjadi pada pelanggaran HAM berat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu Komnas HAM. Komnas HAM ini berfungsi untuk mengkaji, meneliti, penyuluhan, dan mediasi terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM berat. Selesai kita membahas tentang bab hak asasi manusia, sekarang kita akan membahas tentang lembaga perwakilan yang terdiri dari partai politik, pemilu, dan kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan suaranya atau pendapatnya terhadap pemerintah. Di dalamnya yaitu terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu bagian selanjutnya kita akan membahas tentang pemilu. Pemilu pasti identik dengan partai politik. Nah, partai politik ini merupakan suatu wadah organisasi yang terorganisir, yang memiliki anggota, mempunyai tujuan yang sama, nilai-nilai yang sama, dan norma-norma yang sama. Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan berciri khas demokrasi. Maka dari itu, karena kita sebagai negara yang demokrasi, semua keputusan berada di tangan rakyat atau semua kedaulatan berdasarkan keputusan rakyat. Selesai sudah kita membahas tentang bab lembaga perwakilan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peradilan tata negara yang dibagi atas sejarah, kewenangan MK, dan supremasi konstitusi. Peradilan tata negara merupakan peradilan yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
dengan terbentuknya peratun yang menjadikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Lalu kita akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pilihan negara tertinggi di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yaitu 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, membubarkan partai politik, menyelesaikan permasalahan perhitungan pemilu, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Lalu supremasi konstitusi yang merupakan sumber tertib hukum di dalam suatu negara, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu the supreme law of the land. Maka untuk mengubah atau mengamandemen suatu konstitusi dibutuhkan cara yang khusus, tidak bisa sembarangan. Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwa hukum tata negara dalam arti sempit yaitu hukum yang mengatur antar lembaga, dan dalam arti luasnya yaitu hukum yang mengatur struktur kelembagaan. Dengan unsur dan ruang lingkup lembaga negara itu sendiri, maka terciptanya hubungan hukum antar lembaga-lembaga yang baik. Baik, sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.